Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Baik Bu. Bersama dengan Tuhan kita bisa melewatinya. Amin. Nah, malam ini mari ajak kerabat, keluarga untuk kita sama-sama datang. Pergunakan waktu terbaik ini untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh, sebab Dia rindu menyatakan isi hati kepada kita. Yuk kita nyembah Tuhan, yuk bareng-bareng siapkan hati kita dalam mezbah ini. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Nyanyikan dari awal, Tuhan aku mau naik ke gunung kudus-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan, ini doa kami, kerinduan kami, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Benar Tuhan, Kau sumber penghiburanku. Benar Tuhan, dan Kau yang ubahkan air mata. Kau ubah menjadi lembah yang bermata air. Benar Tuhan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Benar Tuhan, biarkan mulut kami selalu memuji Engkau, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan
hambamu. Haleluya. Yesus syaranamu. Syudiarana labaya haleluya. Korarana mose rokarana lamaya so. Haleluya. Shidirarararamu rikarana lamaya so. Segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Dari awal, katakan dari awal di hati. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, benar Tuhan, namun karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Katakan bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan segala pujian,
Nararabushe Rokana rana lama yase. Haleluya. Oh rana lama yase. Betapa hausnya hati kami akan Engkau Yesus. Rikana rana lama yasi. Haleluya. Yesus. Yes, Lord. Iya, Tuhan. Ranarabushe. Engkau yang layak, Tuhan. Engkau yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau yang terutama dan yang pertama dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, ajari kami tidak kehilangan pengharapan di tengah-tengah setiap situasi yang ada, tapi kami melihat tangan Tuhan yang menyertai. Dan ajari kami melihat tantunan tangan-Mu kemana Engkau membawa kami, Tuhan. Kami berdoa biar setiap hidup kami tidak dipenuhi dengan ketakutan, tapi hati kami dipenuhi dengan percaya kepadamu. Ya, Di dalam segala keadaan kami berpegang pada janji firman-Mu. ya, Sebab firman adalah dasar yang teguh yang tidak tergoyahkan oleh apapun yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena di dalam Engkau kami punya kepastian. Di dalam Engkau kami punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, karena itu berbicara kepada setiap kami, berkata-katalah. Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. amin. Gimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Walaupun terjadi perang di mana-mana, tetapi hati kita damai karena ada Tuhan di tengah-tengah kita. Oke, sekarang saya ingin melanjutkan. Banyak saudara yang di tengah-tengah, kemarin saya sudah menyampaikan pada saudara bahwa perang Iran ini adalah salah satu sign penggenapan dari kitab Yeremia pasal 49 yang kemarin kita bahas. Nah sekarang banyak kita harus tahu, kita tuh gak perlu takut karena, perhatikan ya, kalau orang dunia kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Tapi bagi saudara dan saya tuh enggak, karena saudara datang, kehadiran Tuhan datang di muka bumi itu sudah diberitahu tanda-tandanya. Tadi kan jelas tuh yang kemarin saya bahas kepada saudara. Nah, hari ini saya ingin menguatkan saudara, kitab Wahyu itu adalah kitab surat cintanya Tuhan kepada kita. Jadi kitab Wahyu itu bukan kitab tentang iblis, kitab tentang antikris, enggak. Kitab tentang kemenangan gerejanya bersama dengan Yesus. Jadi harusnya kalau kita belajar kitab Wahyu, coba ya saya mau mengawali mengeksposisi kitab Wahyu dari Wahyu pasal pertama, mulai dari ayat yang ke-6. Ini Wahyu ini ditulis oleh Yohanes ketika ada di pulau yang namanya Pulau Patmos ya. Ibu Flora silakan baca dari ayat yang ke-6. Wahyu pasal pertama ayat yang ke-6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Mulai ayat penglihatan Yohanes 9 Bu ya. 9. Ya. Wahyu 1 ayat 9. Oh. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Nah sekarang perhatikan ya, saya 9 dulu, saya kasih. Saudara, pada waktu itu murid Yesus
yang namanya Yohanes. Ini bukan Yohanes Pembaptis ya, ini Yohanes murid Yesus. Karena Yohanes Pembaptis sudah dipenggal oleh Herodes ya pada waktu itu. Nah, Yohanes ini, murid-murid Yesus ini banyak yang matinya martir. Dia ini udah digoreng di daerah Efesus. Dia melayani daerah Efesus. Sampai sekarang ada gereja yang memperingati, diberikan nama Gereja Yohanes. Karena dia digoreng, bayangkan saudara, suhu ratusan derajat. Dia digoreng oleh orang di Efesus. Tapi nggak mati. Jadi ini ngabisin minyak goreng kata dia. Nggak mati-mati. Akhirnya saudara tahu, dia dibuang di pulau yang namanya Pulau Patmos. Efesus tuh sekarang ada di Turki ya kira-kira. Lalu kalau saudara nyebrang jalan sedikit di Kusadasi itu ada bukan airport, pelabuhan. Benar. Ada pelabuhan yang bisa saudara naik perahu atau naik kapal menuju Pulau Patmos. Pulau Patmos ini daerah Turki, Pak, bukan. Pulau Patmos ini masuk geografinya masuk di daerah Yunani, saudara. Jadi malah masuk wilayah Yunani dan kita kira-kira kita itu sengaja dijauhin ya supaya dia nggak bersaksi di Efesus. Ditaruh di 4 atau 5 jam naik kereta, naik kapal. Sampailah di pulau terpencil yang namanya Pulau Patmos. Mungkin kalau Pulau Patmos itu tidak ada Yohanes, tidak dikenal. Dan tidak ada orang ke sana. Tapi gara-gara ada Yohanes, maka banyak hamba Tuhan pergi ke sana. Dan dia bilang gini, aku Yohanes, aku saudara sekutumu. Aku dalam kesusahan dan dalam kerajaan. Aku dalam penderitaan, dalam ketekunan menantikan Yesus. Sama seperti saudara. Ini 2000 tahun yang lalu dia bicara bahwa dia juga menantikan Tuhan. Dia pengen lewat penglihatan yang dia lihat ini penglihatannya. Dia pengen memberikan saudara kekuatan. Di Pulau Patmos karena firman Allah. Dia bilang, aku dibuang di Pulau Patmos ini karena kesaksian akan firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan. Sekarang dia ceritakan, saya pengen supaya saudara nggak takut di akhir zaman. Dengan cara saudara tahu siapa yang tinggal di dalam diri saudara. Siapa yang hidup dalam hidup saudara. Ya, kita lihat ayat berikutnya, ayat 10. Silakan. Yohanes 1 ayat yang 10, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Coba orang mendengar suara Tuhan biasanya nggak keras ya. Tapi ini seperti bunyi sangkakala, jadi kencang banget. Jadi clear, jelas. Ini perkataan yang tidak seperti biasanya. Ini perkataan yang real, jelas, nyaring. Sampai ditulis nyaring itu keras artinya. Seperti bunyi sangkakala. Apa sih yang disampaikan kepada Yohanes? Ayat yang ke-11, katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ya, stop dulu. Kitab. Apa yang kau lihat, kata Tuhan Yesus, tulis ya. Kirimkan kepada ketujuh jemaat. 7 jemaat ini bukan artinya hanya ada 7 jemaat, bukan. Ini adalah 7 jemaat yang merupakan perwakilan dari gereja masa kini. 7 gereja ini yang disebut semuanya ada di Turki. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ini punya karakteristik yang berbeda-beda. Nanti kalau sempat ya saya supaya saudara makin dalam kita belajar kitab Wahyu ini yang ditulis oleh Yohanes. Supaya saudara tuh nggak ada yang takut kalau dengar kedatangan Tuhan. Jangan. Justru kalau saudara dengar kedatangan Tuhan, saudara harus happy. Saudara harus bahagia. Karena
Saudara kadang-kadang nggak kenal. Kalau saudara ngerti dan saudara kenal, saudara tidak mungkin takut di hari akhir zaman. Ya. Karena Yesus berkata, kirimkan ini ke 7 jemaat. Ke semua jemaat, termasuk jemaat WTC. Termasuk jemaat dari saudara, dari mana saudara mendengar kebenaran ini. Saudara kalau ada di Jogja, ya di Jogja. Jemaat di Jogja. Saudara bisa sebutkan jemaat di BSD, jemaat di Serang. Jemaat di mana saja, di mana saudara berada. Terus, ini tujuannya. Silakan, Bu. Ayat yang ke-12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan Terus? di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Stop dulu. Saya mau ayat yang ke-13. Di tengah-tengah kaki dian itu lambang daripada jemaat. Ya. Kalau kaki dian itu lambang daripada jemaat. Kalau saudara membaca artinya itu nanti supaya saudara bisa nih ya. Saudara tahu. Coba ayat yang ke-20, Bu. Itu kaki dian itu artinya jemaat. Kalau saudara membaca bintang itu artinya pelayan atau malaikat. Wahyu 1 ayat 20. Wahyu 1 ayat yang ke-20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat. Ya, lalu Dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Ke-7 jemaat. Oke. Balik lagi ke ayat 11. Jadi Wahyu pasal 1 ayat 11. Jadi Tuhan itu pengen memberitahukan kepada seluruh jemaat, ke-7 jemaat tadi, atau ke-7 kaki dian. Saudara kalau belajar kitab Wahyu, saudara mesti harus menerjemahkan sesuai dengan pesan. Kadang-kadang Tuhan jelaskan, kadang-kadang enggak. Kita mesti cari konteksnya di kitab yang lain. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-11. Bisa ditampilkan? Ya, Wahyu 1 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini. Ya, ayat 12. Ayat yang ke-12, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. 7 kaki dian dari emas. Itu bicara tentang jemaat Tuhan. Kenapa 7 kaki dian? Karena tadi ayat yang ke-11, 7 gereja, 7 jemaat, 7 kota. Oke? 7 kota atau 7 jemaat. Oke, sekarang lanjut ayat yang ke-13. Dan Wahyu 1 ayat 13, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Sekarang Yesus mulai menjelaskan, di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Jadi Rasul Yohanes ini, dia tuh dapat penglihatan semampunya dia menuliskan, semampunya dia mengerti, semampunya dia untuk menjelaskan, dia coba deskripsikan sejelas-jelasnya. Dia bilang ada seorang serupa anak manusia. Dia nggak berani itu anak manusia gitu. Karena memang Yesus tampak dalam kemuliaannya. Perhatikan, dia pakai jubah. Ya ini pasti Yesus. Yesus perhatikan, di tengah-tengah kaki dian. Apa artinya? Nanti di akhir zaman saudara tidak usah takut karena Yesus ada di antara saudara. Yesus, kalau saudara nggak perlu takut karena Yesus ada di antara jemaat Tuhan. Jadi dimanapun ada jemaat, di situ ada Yesus. Yes. Apa artinya? Artinya Yesus itu akan memberitahu kepada saudara pada waktu itu. Yohanes menulis yang dia mampu, tapi dia mau menceritakan ini. Kamu nggak usah takut dengan hari akhir zaman, karena aku, Tuhan, di tengah-tengah jemaat. Aku pakai jubah. Saudara, jubah yang panjang itu kalau saudara kalau sekarang
di Indonesia tidak semua orang pakai jubah, tapi masih ada yang pakai jubah. Siapa? Coba jawab. Coba chat. Siapa yang masih pakai jubah? Hah? Pendeta Presbyterian itu masih pakai jubah tuh. Pendeta WTC nggak pakai jubah. Pendeta Presbyterian semua, GKI, GITJ itu masih pakai jubah. Tapi ada institusi yang pekerjaannya kalau dia lagi kerja pakai jubah. Apa coba? Hakim, pinter. Hakim. Jadi dia mau berkata begini, ini anak manusia, dia berpakai jubah yang panjang sampai di kaki. Sampai sekarang tuh ada pendeta yang tukang khotbah. Itu sama seperti Yesus yang sedang memberitakan firman. Tapi ada yang kedua yang sampai jubah sampai hari ini, yakni hakim. Dia mau berkata gini, kamu tenang, hei gereja tenang. Karena aku ada di tengah-tengah kamu, aku yang memberikan kamu firman, aku yang memberikan kamu kekuatan. Tapi juga jubah itu bukan dipakai pendeta saja, tapi jubah itu juga dipakai oleh seorang hakim. Artinya kamu gak usah takut, karena aku yang akan menghakimi dunia ini. Jadi ngapain gereja mesti takut? Justru saya pengen eksposisi dari ayat demi ayat supaya saudara ngerti bahwa Tuhan pengen Yohanes itu dengan keterbatasan dia menulis semua yang dia mampu. Dan sekarang saya terjemahkan buat saudara supaya saudara itu yakin. Justru kalau saudara dengar akhir zaman mau eksposisi kitab Wahyu biasanya tuh takut. Saudara enggak, ini khusus surat cintanya Tuhan kepada kita. Kitab Wahyu itu surat cinta. Berkata kalau kamu takut di hari zaman salah, di akhir zaman salah. Karena aku ada di antara kaki Dian Mas. Aku ada di antara kamu. Kamu nggak usah takut. Aku akan memberikan firman kepadaku. Dan yang kedua, aku yang akan menghakimi. So that's why semua yang terjadi di muka bumi ini, kamu tidak usah takut. Hebat. Tapi kalau pendeta, dia berlilitkan kain. Tapi kalau Yesus berlilitkan ikat pinggang dari apa, saudara? Emas. Ikat pinggang itu bicara tentang kebenaran. Dari mana kita bisa tahu? Efesus pasal 6. Ikat pinggang itu bicara tentang kebenaran. Di antara ini, ya, di antara semuanya ini, nggak ada yang benar. Aku pakai ikat pinggang, artinya Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi kalau saudara takut di tengah-tengah masa seperti ini, berarti keyakinanmu kepada Tuhan belum sungguh-sungguh. Coba mulai sekarang, percayalah kepada Tuhan. Yesus, serahkan hidupmu dengan sungguh-sungguh. Supaya kamu tahu bahwa Yesus itu berikatkan pinggang bukan dari tali, bukan dari kulit, dari emas. Sebab dia mau berkata, akulah jalan, aku kebenaran, dan aku kehidupan. Jadi saudara kalau di tengah-tengah nanti, di tengah-tengah masa yang sukar saudara tidak tahu jalannya, Yesus bilang, akulah jalan. Kalau saudara tidak bisa memilih mana yang benar dan yang mana yang salah, Yesus berkata, aku akan mengajar kamu, inilah kebenaran. Sebab aku ada di tengah-tengah kamu, aku adalah kebenaran sejati. Asik kan? Emas itu bicara apa? Murni. Murni itu nggak ada yang palsu. Di dalam Yesus tidak ada kepalsuan. Jadi saudara kalau mengerti akhir zaman ya, saudara itu wow. Mestinya bangga kalau baca kitab Wahyu. Ada lagu yang bagus. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Bersiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Yes. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari ini, hari yang termulia. Yes. Haleluya, Tuhan datanglah.
dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan sambut ya sang Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Wah, yang ngarang lagu ini keren. Jadi nanti waktu saudara menjelang kedatangan Tuhan, saudara mesti belajar. Coba nyanyi sekali lagi lagu ini. Saya akan kupas kebenaran ini step by step, eksposisi. Yesus bilang ini, aku berikatkan pinggang, ini bicara tentang aku, ini kebenaran. Dan tidak ada kepalsuan. Emas itu murni. Ya, sesuatu yang tidak ada yang palsu. Kalau saudara dekat dengan Yesus, saudara mudah membedakan mana yang palsu, mana yang asli. Jadi saudara yang dekat, makanya saudara. Jadi kalau gitu persiapan apa, Pak? Ya hiduplah kamu dalam kebenaran. Baca firman Tuhan saya berulang kali supaya kamu tahu kebenaran. Sebab waktu Yesus datang kedua kali, waktu di hari-hari terakhir, Yesus justru dia tidak meninggalkan gereja. Dia justru bersama-sama dengan gerejanya. Dan dia jalan. Kalau kamu nggak tahu jalan, dia jalannya. Kalau kamu nggak tahu kebenaran, dia kebenarannya. Dan kalau saudara merindukan hidup yang kekal, dialah kehidupan. Jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan saudara nggak usah takut. Makanya nyanyi lagu ini. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan sambutlah dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Maranatha datanglah. Maranatha datanglah. Tuhan kemuliaannya. Bersama para tebusan sambut ya sang Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Wow, terus Bu, silakan Bu ayat berikutnya. Oke, ayat yang ke-14, Wahyu 1 ayat 14. Ya. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Ayat yang ke-15, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Sekarang kita baca 14 ya. Ayat 15, siapa Yesus itu? Dia bukan hanya yang menghakimi, dia bilang ini. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Yohanes coba melukiskan rambut yang putih itu bicara tentang apa? Dewasa, tua, ya, matang. Jadi Yesus mau berkata begini, aku ini udah pengalaman gitu kira-kira. Aku ini tahu masa apa saja. Aku ini ngerti. Aku ini rambutku putih itu artinya aku pengalaman. Aku cukup dewasa ngerti semua. Wah, makanya orang yang rambutnya putih itu orang yang sudah apa? Tua, yang sudah makan asam dan garam. Jadi udah lama hidup. Dia punya banyak pengalaman. Dia mau berkata kepada jemaat, kamu itu nggak usah takut. Karena aku sudah merasakan semua kesulitan, kesukaran yang ada dalam dunia ini. Saudara, dia pernah berkata,
Aku tahu kesusahan kamu. Kenapa? Karena Yesus pernah susah di tengah dunia ini. Dan dia bilang, aku ini rambutnya putih. Artinya dia punya experience banyak. Dia tahu penderitaan yang saudara alami. Sehingga dia bisa menghibur dan menolong saudara. Tapi bukan hanya itu. Matanya bagaikan nyala api. Nah ini, saya ingin supaya saudara tahu. Kenapa matanya seperti nyala api? Kalau mata orang sekarang ditutupi dengan kain hitam, udah gak kelihatan di belakangnya. Yesus mau berkata, mataku itu bagaikan nyala api. Kain ditutupin kain pun saya tembus. Artinya, kedatangan Tuhan untuk kali kedua, saudara dan saya tidak ada yang tertutup di depan Tuhan. Itu maksudnya. Tidak ada yang saudara itu ya sama-sama seperti ini ya. Jangan selingkuh, jangan bohong, yang jangan nyuri gitu. Jangan tukang nyolong, tukang korupsi. Jangan. Saudara jangan jambret. Saudara jangan nyolong. Saudara jangan mengambil milik orang lain. Kenapa? Karena matanya bagaikan nyala api. Artinya saudara mau tutupi pakai kain diterobos. Saudara mau tutupi pakai kelihatan gitu. Nampak. Bahkan semua bisa dihancurkan, bisa dibakar. Karena nyalanya seperti nyala api. Matanya bagaikan nyala api. Coba tadi. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa. Yes. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Wah, keren. Api menyala di depannya. Itu menandakan bahwa dia sangat berkuasa. Tidak ada satupun yang saudara boleh tutupi. Makanya saudara, persiapan apa Pak menjelang kedatangan? Kalau saudara pengen happy, menjelang kedatangan Tuhan, hidup dalam kesucian. That's it. Hidup dalam kekudusan. Titik. Kalau saudara hidup dalam kekudusan, Yesus, dia akan datang kepada saudara seperti nyala api. Waktu matanya seperti nyala api, saudara diteropong sama Tuhan. Ya suci, ya kudus, ya bersih. Saya cerita ya saudara ya. Pada waktu Tuhan dulu pernah menyuruh saya lagi sembayang ya. Lagi sembayang. Cereng. Tiba-tiba Tuhan tuh bicara. Kamu minta tanah 100 hektar. Waktu saya dibilang minta tanah 100 hektar. Saya orang-orang yang berdoa itu kagak ada satupun yang amin gitu, nggak ada. Saya tanya kenapa kok tadi saya berdoa Tuhan minta tanah 100 hektar. Kok kamu nggak ada yang amin kenapa? Terus, saya masih ingat Pak Pinem jawabnya. Ya Pak, tanah 100 hektar aja kita belum, tanah 1 hektar aja kita belum punya. Bagaimana 100 hektar? Gereja belum punya, saudara. Tapi waktu saya dengar itu, lalu tiba-tiba ada jemaat yang mengantar saya kepada seorang haji yang ilmunya kelas tinggi. Jadi haji ini dia bisa ngilangin orang, haji ini bisa terbang, haji ini ilmunya bisa membuat orang hari ini di Jakarta langsung pindah ke Surabaya, nggak usah naik pesawat. Ini kalau semua orang kayak gini bisa bangkrut itu saudara. Garuda Indonesia. Penerbangan bangkrut. Karena langsung keluar gitu, langsung pindah. Dan dia bisa neropong hati orang. Waktu saya ketemu saya bilang gini, Bah, saya ini disuruh Tuhan untuk minta tanah 100 hektar. Saudara si haji ini bilang, hah? Apa minta? Kamu ini siapa?
kamu ini handetolan bukan, family bukan, keluarga bukan. Kenapa kok minta tanah 100 hektar? Apa kata ahli waris saya? Tapi waktu saya bilang, saya ini disuruh Tuhan. Biasanya kalau dia nggak berkenan, saya udah dikasih tahu sama jemaat yang, Pak nanti kalau Bapak 15 menit lalu ditinggal, ya Bapak artinya dia nggak berkenan Bapak datang. Jangan sakit hati ya, saya udah dikasih tahu, enggak apa-apa. Saya digebrak orang aja pernah kok, ya diomel-omelin pernah, apalagi cuma ditinggal, no problem. Tapi saya udah bicara sejam, ya 2 jam, nggak ditinggal. Jemaat ini tanya sama si Abah ini, loh kenapa Abah nggak tinggal? Dia bilang ini, lain ini, pendeta ini hatinya putih. Waktu dia bilang gitu, dengerin ini ya, orang tuh bisa lihat ya, dia ini yang bisa nerbangin orang, ngilangin orang. Dia bilang ini pendeta hatinya putih. Coba itu baru ilmu dunia ini saudara. Gimana kesucian Tuhan yang matanya bagaikan nyala api. Itu bisa lihat kedalaman hati saudara. Makanya mulai sekarang, kalau si Abah aja, si Haji itu, bisa lihat ini orang hatinya putih. Hatinya murni nih pendeta. Makanya dia layani. Dan akhirnya singkat cerita kita dikasih tanah itu. Cuman balik nama 15.000 aja. Bayar BPN sama bayar notaris supaya bisa balik nama ke kita. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dia jual pertama kali 500.000 sampai akhirnya tinggal 15.000. Sebenarnya bukan nawar itu. 15.000 itu ongkos untuk balik nama aja. Kita dikasih tanah 108 hektar yang udah balik nama. Itu karena dia melihat ketulusan dan kesucian hati. Jadi Tuhan cuman menyuruh saya melakukan dan saya ngikut dan dia melihat hati yang murni, hati yang suci, hati yang putih dan dia bilang dan pada waktu saya berkata, "Bah, punya tanah jutaan hektar itu untuk apa?" Umur udah 81 di kala itu. Dan Abah ini masih hidup sampai sekarang. Artinya gini, saya bilang, kalau ini Abah dipanggil Tuhan, tanah itu nggak ada artinya. Nggak ada artinya sama sekali. Tapi kalau kau kasih aku bisa nolongin orang-orang. Lalu kemudian dia tanya, kalau kamu untuk apa? Saya jelasin. Saya bisa bikin kebun, saya bisa bikin pabrik air, saya bisa bikin klinik untuk nolong orang, bikin pabrik air di situ bisa untuk memperkerjakan orang. Saudara tahu? Tiba-tiba di hatinya luruh. Coba orang dunia saja bisa lihat ini orang suci, orang hatinya murni, apalagi Tuhan. Jadi mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kali. Doa saya, jangan main-main dengan dosa. Hiduplah dalam kesucian. Hiduplah dalam kemurnian. Supaya waktu Tuhan datang, kita aman. Di hari terakhir pun kita aman. Kenapa aman? Karena kita punya Tuhan yang bisa melihat sampai kedalaman hati kita. Makanya saya berdoa supaya saudara tenang dan aman ketika hari-hari yang terakhir. Ayat berikutnya, 15. Silakan Bu. Ya. Wahyu 1 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Oke, ayat 15 saya terangkan supaya saudara ngerti. Semua yang ditulis ini kemampuan Yohanes mendeskripsikan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Kakinya dia bilang mengkilap bagaikan tembaga membara. Artinya, saudara tahu ya, tembaga aja kalau kaki biasa aja menginjak kakimu sakit.
Apalagi kalau kakinya tembaga, pasti gepeng, saudara. Udah bukannya gepeng, tembaganya sedang apa, saudara? Itu membara di dalam perapian. Itu melambangkan betapa kuasanya Tuhan. Betapa musuh-musuhnya tak ada artinya apa-apa. Jadi kau nggak usah takut dengan kejahatan yang akan datang. Saudara tidak usah takut di masa sukar yang akan datang. Karena Yesus ada di tengah-tengah jemaat dan kakinya itu sebagai tembaga. Semua musuh diinjak pasti mati, kakinya tembaga. Apalagi tembaga yang membara. Dia mau mengungkapkan begini. Dia memperlihatkan itu kepada Yohanes. Cuman dia berkata gini, jemaat, aku ada di tengah-tengah kamu. Kamu nggak usah takut dengan musuh-musuh yang ada di sekitarmu. Kamu nggak usah takut dengan orang yang ingin berbuat jahat kepadamu. Karena aku ini Tuhan yang berkuasa. Dia lukiskan kakinya, kalau nginjek musuh, ya pasti gepeng. Kalau nginjek antikris, ya pasti gepeng, saudara. Kenapa? Karena kakinya tembaga yang membara. Bagaikan. Ini ilustrasi yang dia bisa tulis. Jadi kakinya itu pokoknya siapa musuh yang diinjek pasti kebakar. Dan pasti hangus, pasti habis. Dengan kata lain, saudara tuh nggak perlu ragu. Itu Yesus yang pengen ungkapkan. Gak usah takut, gak usah ragu dengan musuhmu. Selama hidupmu suci, selama hidupmu benar, selama kamu mengasihi Tuhan, aman kita ada di hari terakhir. Dan suaranya bagaikan desau air bah. Suaranya besar, suaranya berotoritas, suaranya powerful, suaranya mantap. Jadi kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, suaranya itu luar biasa. Dia berbicara kepada saudara dengan sebuah jaminan. Dia bagaikan desau air bah. Itu kencangnya luar biasa. Powerful, bergema, besar. Itu yang mau diungkapkan oleh Yohanes. Dan Tuhan pengen cerita. Kamu gak usah takut. Karena perkataanku ini berkuasa. Setiap firman yang keluar, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, semuanya tidak ada yang tidak digenapi. Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Sekarang ayat 16. Cepat dikit ya. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Ingat ya, 7 bintang tadi 7 bintang. Itu bicara tentang malaikat atau pelayan-pelayan Tuhan. Saudara para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, diaken, para pengerja, kamu dipegang oleh Tuhan. Wow, pegang 7 bintang, dari mulutnya keluar pedang yang tajam bermata 2. Wow. Ini bicara apa, saudara? Dari mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam. Pedang yang tajam itu bicara tentang kedalaman, ketajaman firman Tuhan. Semua firman yang keluar dari mulutnya bermata 2. Kalau sekarang matanya ke sana sama ke sini. Yesus sudah melakukan setiap firman yang keluar. Dan yang datang kepada saudara, makanya firman yang keluar datang kepada kita, itu bisa digaransi karena Yesus pasti akan melakukannya. Itu pedang bermata 2 ke dirinya dan kepada saudara. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Musa pernah turun dari gunung, mukanya bersinar. Muka bersinar dari atas gunung saja. Coba bayangkan, orang Israel udah gak tahan. Coba bayangkan dia ini, Tuhan yang hadir di dalam di Pulau Patmos ini menjelaskan kepada Yohanes, nih lihat ya, mukaku tuh, wajahku tuh bersinar bagaikan matahari. Itu orang yang mendekat, hidupnya harus dalam kekudusan. Kalau enggak, terbakar. Makanya disebut Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Karena memang kalau orang mendekat matahari, sebelum sampai ke matahari udah hangus. Udah terbunuh. Makanya saudara, tidak ada seorang pun yang mau lari mendekati matahari. Karena apa? Pasti hangus. Makanya saudara, kalau Tuhan berkata wajahku bersinar bagaikan matahari yang terik. Matahari saja udah luar biasa. Ditambah terik.
artinya benar-benar penuh dengan kemuliaan. Mukanya itu penuh dengan kemuliaan. Terus ayat 17, Bu. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Ya. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya. Terus, Bu. Dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Makin dahsyat. Ayat sebelumnya. Dia bilang ketika aku melihat dia tersungkur. Kenapa tersungkur? Karena penglihatan yang dia lihat tadi seperti mukanya seperti matahari. Terik, matahari yang terik. Lalu dia jatuh tersungkur. Saking hebatnya. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Ini juga pesan untuk saudara. Menjelang hari akhir, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena Tuhan, dia yang awal, dia yang akhir. Saudara nggak usah takut, karena besok pun di tangan Tuhan. Yes. Jadi saudara, apa yang saudara takutkan tahun depan pun di tangan Tuhan. Karena dia yang awal dan dia yang akhir. Dia menjelaskan ini supaya saudara jangan takut dengan ramalan manusia. Jangan takut dengan kejadian-kejadian yang terjadi di depan saudara. Sebab masa depan saudara sungguh ada. Tangan Tuhan yang mempersiapkan saudara untuk hari esok. Ayat 18 lebih hebat. Dan dia berkata, Yesus berkata, aku bukan cuma memegang hari yang akan depan. Aku yang hidup. Wow. Dijelaskan. Aku pernah mati. Tapi aku hidup kembali. Aku hidup sampai selama-lamanya. Saudara, apa yang mati di tangan saudara? Di tangan Yesus bisa hidup kembali. Karena dia sudah pernah mati. Kenapa dia cerita itu? Dia bisa memastikan saudara, mungkin ada di antaramu yang lemah. Mungkin ada di antaramu yang khawatir. Di antaramu yang kau pegang pekerjaanmu mati, bisnismu mati. Kalau kau dengar firman Tuhan hari ini. Dia yang pernah mati, dia sudah hidup. Dan karena dia hidup, ada hari esok. Ada masa depan saudara. Sebab dia yang menjamin masa depan kita. Bahkan ayatnya hilang. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Aku hidup sampai selama-lamanya. Wah, aku memegang segala kunci maut. Perhatikan, aku memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Semua tawanan di dalam penjara yang terkunci, semuanya saudara dibuka waktu Yesus mati di kayu salib. 3 hari dia mengambil kunci kerajaan maut. Dan kunci itu sekarang dipegang oleh Yesus. Itu sebabnya dia berkata, aku sekarang memegang kunci. Dulu kunci ini diserahkan iblis, diserahkan Adam kepada iblis. Dan sekarang waktu kematiannya diambil kunci kerajaan maut. Diambil kunci maut. Dan sekarang di dalam hidup saudara ada kehidupan. Saudara tidak perlu takut. Karena Yesus hidup, maka ada hari esok. D. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ayat terakhir ayat 19 dan 20. Wahyu yang pertama ayat yang ke-19 dan 20. Karena itu tuliskan apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Nah, sekarang saudara sudah tahu ya. Tuhan bilang ini, tolong tuliskan ya rahasia semua ini. Apa ayat 19? Tulis semua. Karena itu tuliskanlah apa yang kamu lihat.
baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi saudara, kenapa sih Rasul Yohanes ini harus menulis? Karena diperintah oleh Tuhan. Ayat yang ke-20 dia bilang gini. Dan rahasia ke-7 bintang yang kau lihat itu siapa? Malaikat atau pelayan. Malaikat itu lambang dari pelayan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Kamu gak usah takut juga. Apa yang akan terjadi besok? Anda tidak perlu takut. Selama saudara hidup murni, selama hidup saudara kudus, selama saudara punya hati tulus, sudah Tuhan akan menggunakan matanya untuk membersihkan hidup kita. Dan Tuhan bilang, aku tuh memegang ke-7 bintang. Saudara hamba Tuhan gak perlu takut. Pelayan Tuhan kamu gak perlu takut. Karena kita ini dipegang oleh Tuhan. Mana mungkin kita yang berharap kepada Tuhan dibiarkannya. Gak mungkin. Dan ke-7 bintang itu ialah malaikat, lambang dari pelayan Tuhan. Dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Kalau Tuhan Yesus berkata, aku mati tapi aku hidup kembali. Apa yang mati hari ini? Masih ada harapan. Yesus bisa menghidupkan. Nyanyikan lagu sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang Hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. hidup jadi Berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. hidup jadi Berarti sebab Yesus hidup. Bu Flora akan berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Engkau mengumpulkan kami untuk kami bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam kesatuan. Aku mau berdoa Tuhan biar Engkau memberkati keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Aku berdoa Tuhan buat mereka yang sedang mengalami sakit, biarlah oleh bilur-bilur Yesus Engkau menyembuhkan. Aku berdoa Tuhan buat anak-Mu yang mengalami gangguan pada liver, mereka yang mengalami gangguan pada pencernaan, yang sedang mengalami pemulihan pasca operasi. Tuhan terima kasih karena Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Ajari Tuhan, aku percaya bahwa kesembuhan menjadi hak mutlak kami. Apa sebab tubuh kami adalah bait Allah. Tubuh kami bukan rumah sakit. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu, kami disembuhkan Tuhan. Amin. Kami disembuhkan, kami dikuatkan. Pulihkan, Tuhan. Mereka yang mengalami kelemahan pada otot kakinya Tuhan. Tuhan Engkau menolong, menguatkan, bahkan Engkau melatih kami berdoa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu yang mengalami gangguan pada jantungnya, paru-paru, pada organ dalamnya Tuhan. Aku berdoa pada limfa, ginjal Tuhan, biarlah oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan. Terima kasih Tuhan, pulih sempurna Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang bersekolah Tuhan, baik yang ada dalam negeri maupun yang di luar negeri Tuhan. Aku berdoa biarlah anak-anak kami hidup dalam takut akan Tuhan. Dimanapun mereka berada, aku berdoa ajari anak-anak kami untuk menghormati Tuhan. Bahkan ketika jauh daripada keluarga Tuhan, bukan kesempatan untuk menjadi bebas, tapi sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan. Aku berdoa jaga itu terbungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Aku berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan dalam usahanya. Aku berdoa baik yang dalam usaha penjualan otomotif, baik yang sedang yang memiliki usaha untuk penyediaan makanan. Kami berdoa biar Tuhan campur tangan dan Tuhan tolong Tuhan. Kami percaya Tuhan sangat ingin kami berbagi dengan banyak orang. Dan aku berdoa biarlah nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Angkat tanganmu.
Terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan Amin. amin. Sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.